Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Suryaman, Nurse Magister Biomedik. Saya adalah dosen Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu biomedik. Saya menggunakan teknik pengajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Ilmu biomedik dasar merupakan mata kuliah wajib dasar yang wajib dikontrak oleh mahasiswa keperawatan semester ganjil, yaitu semester 1 dengan beban studi 2 SKS teori. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan prodi kepada mata kuliah ilmu biomedik dasar ini adalah CPL 02, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional dalam skala global. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan ilmu biomedik dasar berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan sesuai standar profesi keperawatan. Sedangkan untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya adalah 1. Mampu menerapkan konsep biologi, sel, dan genetika sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. 2. Mampu menerapkan prinsip-prinsip fisika. 3. Mampu menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip biokimia dan gizi sebagai pendekatan holistik keperawatan. Yang keempat, mampu menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Yang kelima, mampu menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktivitas. Yang keenam, mampu menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan dengan singkat mata kuliah biomedik ini. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar ilmu biomedik yang menguraikan prinsip fisika, biologi, biokimia, dan anatomi fisiologi tubuh manusia yang menguraikan struktur komponen tubuh manusia, perkembangannya, serta fungsi sistem tubuh manusia dan mekanisme fisiologisnya. Strategi delivery dalam proses penyampaian materi kepada mahasiswa, selain dari presentasi dengan PowerPoint, digunakan juga buku referensi wajib, diantaranya Wasudi Tanto dengan modul biomedik dasar anatomi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya ada Saifuddin Ilmu Biomedik Dasar untuk mahasiswa keperawatan yang diterbitkan oleh Salemba Medica 2015. Selain itu, sumber penunjang lainnya yaitu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ade Suryaman dan kawan-kawan pada tahun 2025 tentang abnormal cardiac electrophysiological activity in the suku anak dalam living in a malaria endemic area pada jurnal Indonesia Journal of Global Health Research. Yang selanjutnya adalah yang ditulis oleh Fahmi dan Ade Suryaman pada tahun 2024 dengan judul Depression Level and Cardiac Exercise Self-Efficacy Following 30 Days Discharge Among Acute Coronary Syndrome Patient pada jurnal Coronary Artery Disease. Yang selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Fahmi dan Ade Suryaman pada tahun 2022 dengan judul The Relationship of Psychological Well-being with a Cardiac Diet Self-Efficacy in Acute Coronary Syndrome Patient pada Jurnal Pendidikan Indonesia. Adapun evaluasi pembelajaran didapat dari komponen yang pertama ujian tengah semester sebanyak 35%, yang kedua ujian akhir semester sebanyak 35%, dan tugas sebanyak 30%. Mata kuliah teori pembelajaran dilaksanakan di kelas Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Prodi Diploma 3 Keperawatan. Pada video pembelajaran ini saya akan menyampaikan pertemuan ke-7 yaitu pembahasan mengenai kardiovaskular. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari sub pembahasan ini adalah mahasiswa mampu menguasai struktur dan fungsi sistem kardiovaskular. Sebelum perkuliahan dimulai, saya selalu
melakukan ice breaking agar mencairkan suasana dan diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, konsep dari pembelajaran ini dapat dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan penugasan. Sebelum menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan review tentang pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran kali ini akan dilakukan dengan ceramah, dimulai dengan penjelasan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan menyampaikan materi, kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Lalu peserta didik diberikan waktu untuk mendiskusikan poin-poin penting pada materi yang telah disampaikan mengenai sistem kardiovaskular. Peserta didik membuat rangkuman dari materi yang disampaikan. Pada akhir pembelajaran, sebelum menutup pembelajaran, peserta didik diminta untuk menyampaikan rangkuman materi tersebut. Metode ini dipilih sebagai evaluasi guna mengukur tingkat pemahaman materi yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik atau tidak. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, sesuai dengan rencana pembelajaran kita bahwa pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi jantung. Tapi sebelum itu kita persiapan dulu untuk belajar ya dengan kita berdoa bersama-sama. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengukur konsentrasi dulu ya. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran ini dengan baik atau tidak ya? Jadi harus konsentrasi. Tangannya di atas, semua ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Oke, perhatikan tangan saya dan ikuti kata-kata saya. Yuk, siap, muter-muter tangannya. Muter, pegang hidung. Oke, yuk muter lagi, muter, pegang telinga. Oke, muter, pegang mata. Muter, pegang hidung. Ayo lagi, muter, pegang mata. Ya, konsentrasi semua, tepuk tangan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran tentang anatomi fisiologi jantung ini, ada yang sudah membaca belum semalam mengenai materi ini? Sudah ya, berarti ada yang membaca ya. Oke, tapi sebelum itu kita review dulu materi yang lalu ya mengenai pernapasan. Ya, masih ingat anatomi pernafasan? Saya pernah membuat jembatan keledai ya dengan nyanyian mengenai anatomi pernafasan ya. Masih ingat ya? Dimulai dari, kita mulai ya bersama-sama ya. Mulai dari nasal, kapiti, ring, laring, trakea, karina, bronkus, lalu bronkeolus, alveolus, kemudian ada pleura, parietal, visceral, lobus kanan ada 3, lobus kiri 2. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, masih ada yang ingat nggak bagaimana pertukaran gas di paru-paru? Ayo, siapa yang mau mereview? Oke, silahkan. Baik, Bapak. Tekanan parsial oksigen dari alveoli lebih tinggi dari kapiler. Perbedaan ini yang membuat O2 berdifusi dari alveoli ke darah. Oke, baik. Luar biasa ya. Memang demikian ya. Nah, pola pembelajaran yang lalu mengenai anatomi fisiologi paru-paru akan berkesinambungan atau menyambung ya dengan anatomi mengenai jantung dan pembuluh darah ini ya. Jadi terjadi pertukaran gas di paru-paru diakibatkan karena ada tekanan ya. Tekanan apa? Perbedaan tekanan parsial. Parsial oksigen lebih tinggi pada alveoli dan lebih rendah pada kapiler. Sedangkan CO2 sebaliknya. Dia akan lebih tinggi pada kapiler dan lebih rendah pada alveoli. Sehingga terjadilah pertukaran gas ya. Oke, kalau kemarin kan tentang anatomi kan, paru-paru sampai terjadi pertukaran gas. Sekarang
Yang bertukar gas itu di mana? Di alveoli dan di kapiler kan, dan oksigen akan dibawa oleh darah, sehingga kita akan berbicara untuk pertemuan ini secara kesinambungan, kita akan berbicara mengenai darah, ya, pembuluh darah dan jantung, ya, sehingga menyambung tuh antara pertemuan kemarin dan sekarang. Oke, ini tapi sebelum itu ya saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Ini tujuan umum ya, mampu ya, mahasiswa mampu menguasai struktur dan fungsi sistem kardiovaskular. Kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah ya. Selanjutnya ini tujuan khususnya ya. Ya, dia ada 3. Yang pertama dia tentang, kita akan membahas tentang darah ya, fungsi darah, komposisi darah, eritrosit, platelet, leukosit dan plasma. Dan yang keduanya yaitu tentang jantung ya, struktur jantung, sirkulasi darah di jantung ya, selanjutnya sirkulasi fetal, selanjutnya sirkulasi koroner, sirkulasi konduksi dan inversi, sirkulasi jantung dan elektrokardiogram ya. Dan yang ketiganya adalah tentang pembuluh darah ya, arteri dan vena ya, dan kapiler ya. Baik. Nah, ini kita berbicara tentang darah dulu nih. Masih ingat mengenai anatomi fisiologi yang sebelumnya mengenai jaringan ikat? Masih ingat ya bahwa darah itu ternyata termasuk dalam jaringan ikat, dan dia diproduksi di mana? Di sumsum tulang ya, melalui hematopoietic stem cell namanya itu ya. Darah itu adalah jaringan ikat cair yang bersirkulasi melalui sistem kardiovaskular. Ya, pada orang dewasa volume darah itu 7-8% dari berat badannya ya. Darah berfungsi sebagai media transport ya, mentransport. Ibaratnya kalau darah itu adalah kendaraannya, jalan itu adalah pembuluh darahnya ya, gitu ya. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas terlalu dalam, karena ketika nanti kita membahas terlalu dalam ini, kita akan masuk ke bahasan selanjutnya mengenai imunitas ya, karena nanti kita berbicara tentang darah juga di imunitas itu ya. Di sini ada komponen sebelah kanan dan sebelah kirinya ada fungsi utama. Yang pertama ada eritrosit ya. Eritrosit itu adalah dia fungsinya sebagai transport oksigen dan karbon dioksida ya, mentransport oksigen dan karbon dioksida, seperti yang sudah disampaikan tadi, bagaimana terjadinya pertukaran gas di paru-paru itu ya, terus ditangkap oksigennya oleh eritrosit dan diedarkan ke seluruh tubuh ya, seperti itu. Selanjutnya ada leukosit, ini sel darah putih ya, sel darah putih, fungsinya adalah melindungi tubuh dari berbagai macam infeksi ya. Selanjutnya ada trombosit ya, nah ini untuk pembekuan darah. Apabila kita berdarah, nah itu trombosit akan aktif untuk menghentikan perdarahan tersebut. Dan yang ketiga ada plasma ya, fungsinya adalah mengangkut berbagai zat dan menjaga homeostasis atau keseimbangan di dalam tubuh. Nah ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi bagian bawah ini ada diafragma, kanan kiri ada paru-paru, di atasnya ada aorta, bawahnya ada diafragma, kanan kiri paru-paru, di depannya ada sternum, belakangnya ada kolumna vertebral ya. Selanjutnya ini lapisan jantung ya. Lapisan jantung ada dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada perikardium paling luar. Miokardium itu bagian tengah atau otot jantung ya. Dan yang satu lagi adalah endokardium bagian dalam ya. Lapisannya seperti ini bentuknya. Nah, ini fungsinya. Fungsi jantung apa sih? Memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, nutrisi kan, demikian ya. Nah, selanjutnya memompa darah ke seluruh tubuh melalui apa? Melalui arteri. Jadi kalau pembuluh darah yang meninggalkan jantung itu namanya arteri, dan pembuluh darah yang kembali ke jantung namanya vena. Arteri yang kecil disebut arteriole, yang vena yang kecil disebut dengan venule. Arteriole dan venule bersatu menjadi kapiler ya. Nanti akan ada perpindahan tuh dari arteriole ke venule, balik lagi ke vena yang besar ya, terus balik lagi ke vena cava, baik itu inferior atau superior, balik lagi ke jantung, dan terus demikian siklusnya. Next, nah ini gambar jantung apabila dipotong melintang ya. Ini gambarnya.
Pada dasarnya jantung itu dibagi menjadi dua bagian ya, yang atas dan yang bawah. Yang atas namanya atrium, yang bawah namanya ventricle. Memisahkan antara kanan dan kiri, ini yang kanan nih. Atrium juga ada yang kanan, ventricle juga ada yang kanan, ya. Atrium juga ada yang kiri, ventricle juga ada yang kiri. Memisahkan antara kanan dan kiri namanya septum. Oke. Nah, pada bayi, nanti kita akan berbicara tentang bayi ini, itu ada lubang ya antara atrium kanan sama atrium kiri, namanya foramen ovale. Ya, nanti kita berbicara itu di belakang. Oke, jadi secara anatomi otot jantung itu akan lebih tebal ke sebelah kiri. Kenapa? Karena jantung yang sebelah kiri atau ventricle kiri itu fungsinya lebih berat daripada ventricle kanan. Karena ventricle kanan itu memompa darah hanya ke paru-paru, sedangkan ventricle kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, kebetulan saya juga membawa model ya, ini model dari anatomi jantung ya. Nah ini, di sini ini ada atrium nih. Atrium tuh yang atas, bagian atas. Yang bawah bagian ventricle. Antara atrium dan ventricle dipisahkan oleh katup. Namanya katup atrioventrikular. Karena disebut memisahkan atrium dan ventricle, disebutlah atrioventrikular. Yang kanan memisahkan antara atrium kanan dan ventricle kanan, ini disebut dengan trikuspid. Trikuspid itu tiga, kuspid itu daun, jadi bentuknya seperti tiga daun dia, makanya disebut dengan trikuspid. Dia memisahkan antara atrium kanan dan ventricle kanan ya. Selanjutnya yang kiri ya, ada lagi atrioventrikular yang kiri, namanya adalah mitral atau bikuspid. Bi itu dua, kuspid itu daun ya. Nah, tapi yang paling terkenal namanya adalah mitral ya, memisahkan antara atrium kiri dan ventricle kiri. Yang memisahkan antara kanan dan kiri apa tadi? Septum ya. Oke, seperti itu. Jadi bunyi pertama pada jantung itu adalah menutupnya katup atrioventrikular dan kontraksi ventricle. Di sini ada katup atrioventrikular ya. Jadi ketika katup atrioventrikular ini menutup, diakibatkan karena ventricle memompa, itu bunyi jantung pertama ya. Diakibatkan karena apa? Karena ada tekanan ya. Ini di fisika ya, menurut hukum Boyle ya, darah mengalir dari area bertekanan tinggi ke area tekanan rendah, dan katup jantung terbuka dan tertutup akibat perubahan tekanan ruang-ruang jantung secara mekanik. Selanjutnya bunyi jantung kedua ya, atau sering disebut dengan dup, makanya jantung itu bunyinya lup dup gitu ya. Nah, bunyinya diakibatkan karena menutupnya katup aortik dan pulmoner. Nah, di sini ada hukum Frank-Starling ya, menyatakan bahwa kekuatan kontraksi miokard atau otot jantung berbanding lurus dengan peregangan serabut otot sebelum kontraksi ya. Jadi semakin banyak darah yang kembali ke jantung, maka akan semakin kuat pula jantung memompa. Baik, ini adalah sirkulasi jantung. Nah, kita sekarang berbicara tentang sirkulasi jantung. Jantung mendapatkan suplai darah ya, dari mana? Dari vena cava inferior dan superior. Nah, ini nih vena cava inferior, yang ini. Yang ini vena cava superior ya. Darah akan masuk ke atrium kanan ya. Selanjutnya di bagian kiri juga darah mendapatkan suplai darah dari mana? Dari vena pulmonalis. Kenapa disebut vena pulmonalis? Karena balik dari paru-paru. Paru-paru itu pulmonal namanya. Selanjutnya atrium kanan dan atrium kiri memompa secara bersama-sama ya. Yang kanan mompa ke kanan bawah, yang kiri mompa ke kiri bawah melalui katup. Katup apa namanya ini tadi? Katup atrioventrikular. Yang kanan namanya trikuspid, yang kiri namanya mitral. Selanjutnya darah akan dipompakan oleh bagian ventricle. Ventricle kanan memompa darah ke paru-paru, ke sini
melalui katup, namanya adalah katup pulmoner. Ya, ini ya satu-satunya arteri di dalam tubuh kita yang banyak CO2-nya atau miskin oksigen, karena dia suplainya dari seluruh tubuh tuh. Untuk ke paru-paru, terjadilah nanti pertukaran gas di paru-paru. Yang kiri mompa ke seluruh tubuh, ya, melalui aorta ini, melalui katup aorta. Selanjutnya terjadilah darah bertukar. Oksigen bertukar di dalam paru-paru ya, karena perbedaan tekanan parsial yang tadi diceritakan. Terjadi pertukaran gas di paru-paru akibat perbedaan tekanan parsial. Terjadi pertukaran gas, darah balik lagi dari paru-paru masuk ke ventricle atau ke atrium. Atrium kiri, ya, ke sini ke atrium kiri. Dan terus berulang seperti itu ya. Baik, nah ini kita berbicara tentang sirkulasi pada bayi. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan berbicara tentang sirkulasi pada bayi ya. Pada bayi berbeda. Bayi di dalam perut ibu itu tidak bernapas. Kenapa? Karena paru-parunya belum berkembang. Diakibatkan karena belum diproduksinya surfaktan di dalam paru-paru tersebut ya. Dapat suplai oksigen dari mana? Dari ibu. Bayi mendapatkan suplai darah dari vena umbilicalis ya. Selanjutnya vena umbilicalis ini lewat dulu ke ductus spenosus ya. Nah, selanjutnya masuk ke atrium kanan. Nah, pada bayi ya, karena paru-parunya belum digunakan, maka bagian si ventricle itu tidak mendapatkan, ventricle kanan tidak mendapatkan suplai darah, sehingga darah itu akan lewat saja langsung ke dari atrium kanan langsung ke kiri ya. Selanjutnya dari atrium kiri akan dipompakan ke ventricle kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh, balik lagi ke arteri umbilicalis dan balik lagi ke perut, ke sirkulasi darah ibu ya, seperti itu. Tapi ketika bayi lahir, maka bayi itu menangis dan foramen ovale menutup, paru-paru bayi mulai bekerja sehingga terjadilah darah disuplai ke ventricle kanan karena bayi sudah mulai bernafas ya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan berbicara ya. Ini kalau saya ilustrasikan ya, ibaratnya jantung itu pompa air, pipa itu pembuluh darah, dan darah itu adalah air yang ada dalam pipa ya. Nah, terjadi darah itu kan harus dipompakan. Kalau darah harus dipompakan berarti harus ada tekanan ya. Tekanan darah munculnya dari mana? Munculnya diakibatkan karena cardiac output dikali total peripheral resistance. Cardiac output dihasilkan oleh apa? Oleh heart rate dan stroke volume. Stroke volume itu volume sekuncup ketika ventricle memompa ya, dikali dengan heart rate. Sedangkan total peripheral resistance diakibatkan karena arteria radius dan blood viscosity. Viskositas itu kekentalan. Coba saya ingin bertanya nih pakai ilustrasi. Kalian nyedot minuman pakai sedotan yang gede sama sedotan yang kecil, susah yang mana? Susah yang kecil kan? Susah yang kecil. Semakin kecil sedotannya semakin susah. Minumannya kental, semakin kental semakin susah disedot kan? Nah, sama total perifer juga begitu, total resisten perifer juga. Semakin kecil pembuluh darahnya, semakin kental darahnya, maka semakin tinggi tekanannya. Oke, nah ini ada daftar pustaka ya yang boleh kalian untuk baca ya. Ditulis oleh saya, Ade Suryaman, Fahmi ya, mengenai abnormal cardiac electrophysiological activity in the suku anak dalam living in malaria endemic area ya. Ini berbicara mengenai bagaimana aktivitas listrik pada orang yang tinggal di endemik malaria ya gitu. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Ya, kamu bertanya apa? Tadi kan Bapak menjelaskan tentang foramen ovale itu. Ya. Berarti otomatis saat bayi baru lahir foramen ovalenya tertutup tuh Pak. Nah, bagaimana jika
pada bayi baru lahir foramen ovalenya tidak tertutup. Baik, ada pertanyaan bagus nih. Kalau foramen ovalenya tidak tertutup ketika bayi lahir, apa yang terjadi? Ada yang mau jawab? Oke, silahkan. Ini menjawab perkenalkan, nama saya Yoga Fatur Rahman. Jadi teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kondisi foramen ovale pada janin yang baru lahir itu tidak tertutup. Nah, kita harus tahu lebih dulu, foramen ovale adalah lubang yang memisahkan antara atrium kanan dan atrium kiri pada janin yang berfungsi untuk membawa darah melewati paru-paru, karena paru-paru janin belum berfungsi di dalam janin ibu. Nah, bagaimana jika foramen ovale ketika janin lahir itu tidak tertutup? Maka akan terjadi yang namanya percampuran darah dari vena cava superior yang membawa karbon dioksida dan vena pulmonalis dari paru-paru yang membawa oksigen, itu akan bercampur di tengah-tengah yang namanya foramen ovale. Oke, tepuk tangan. Bagus ya. Ya, jawabannya udah benar tuh. Terjadi pencampuran darah. Ya, karena kan bayi itu ada foramen ovale itu pada atrium kanan dan kiri. Seharusnya tertutup ketika bayi lahir. Ketika masih terbuka ketika bayi lahir, jadi penyakit jantung bawaan. Akhirnya darah yang dari seluruh tubuh yang banyak CO2-nya atau kaya CO2 bercampur dengan darah yang banyak O2-nya. Ya, pada bayi tersebut. Ya, luar biasa. Ada pertanyaan lain? Oke, kamu bertanya apa? Apa yang terjadi jika katup atrioventrikular tidak menutup, Pak? Oke, baik. Ada pertanyaan bagus nih. Bagaimana jika katup atrioventrikular tidak tertutup ya? Katup atrioventrikularnya. Ada yang mau jawab? Oke, silahkan. Baik, maka yang harusnya darah kotor ataupun darah bersih yang harusnya dialirkan dari atrium ke ventrikal, namun dikarenakan katupnya tidak bisa mengatup dengan sempurna, jadi darah akan mengalir balik ke atrium. Oke, baik, tepuk tangan dong. Ya, jawabannya sudah cukup bagus ya. Sudah terjawab ya pertanyaannya? Saya ngasih kesempatan buat kalian ya untuk membuat rangkuman ya, resume, silahkan ditulis ya mengenai apa yang sudah disampaikan tadi ya. Saya kasih waktu kalian 5 menit. Sudah? Oke, nah ini yang ini nih sekarang nih. Siapa yang mau menyampaikan poin-poin? Tidak ada? Atau kita sampaikan bersama-sama saja? Bersama-sama ya. Ya, kita sampaikan, berarti kita bersama-sama ya. Jantung fungsinya apa tadi? Jantung memiliki berapa ruangan? Ya, 4 ruangan ya. Atrium ada 2 kan? Namanya? Atrium kanan dan atrium kiri. Selanjutnya yang bawah namanya ventrikel. Ventrikel dibagi jadi 2, ventrikel kanan dan kiri. Selanjutnya antara atrium dan ventrikel dipisahkan oleh apa namanya? Katup. Katup apa namanya? Oke, namanya katup atrioventrikul. Yang kanan namanya trikuspid, yang kiri namanya selanjutnya antara kanan dan kiri dipisahkan oleh apa? Tengah-tengah septum ya. Oke, ada foramen ovale ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, dicukupkan saja pertemuan kita. Tapi mohon diingat bahwa setelah pertemuan ini ada lagi materi sistem imun. Jadi saya berharap kalian membaca dulu sebelum kita memulai kuliah. Oke? Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih ya atas perhatiannya. Silakan kalian belajar dan tetap semangat ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa.